Okay guys, welcome back again to the other episode of Pakar Basket. Gue M to the B to the O to the T. Gue Buat Mahendra. Gue BAYURADITYO. Still the one and only Bayu Radityo aka Lunatic. Shut up. Right sir. Ya, itu lagi muncul. Andalan. Selalu ada. Jadi edisi kali ini, Bi, setelah kemarin kita bahas beberapa topik baik untuk IBL maupun NBA, mungkin sekarang kita mau balik ke topik NBA lagi. Ya. Kali ini gue mau tanya nih, siapa sih yang ada di list lo untuk top 3 dunkers di NBA nih, yang menurut lo all time lah, sampai dengan sekarang ya, sampai dengan sekarang nih all time gitu. Tapi lebih spesifiknya kita bukan menilai apakah dari dunk yang dia lakukan di dalam event kontes slam dunk, bukan. Game. Jadi ini lebih ke game. Lebih ke in game-nya lah, seperti itu. Nah, kalau yang ada di top 3 list lo tuh siapa, Dibi? Kalau all time menurut lo? Oke, NBA ya. Ya. Banyak gila dong, bingung. 3 doang nih. 3 doang. 3, oke. Aduh. Semua NBA bisa ngedang, makanya susah kan? Gue sekarang gantian dulu dari nomor 1 dulu deh. Nomor 1-nya Vince Carter. Vince Carter. Air Canada. Nggak cuman juara karena dunk contest ya, tapi emang in-game dunks-nya sakit. Kedua, juara dunk contest juga, tapi in-game-nya juga belum dapat notice segitu besar, tapi gila kalau nonton highlights dunk-nya. Zach LaVine? Yes. Oke. Nomor 3, seri banyak. MJ, T-Mac, Kobe, Dr. J. Seri, itu berempat buat gua. Kalau ini satu seri juga nih kalau dia nggak cedera, di Rose. Tapi sisanya, yang lainnya ya habis lo aja kita bahas yang lain-lain deh. Tapi kenapa menurut lo Vince Carter tuh ada di top list lo? When you seen his dunk, gokil. Game dunk-nya dia tuh kiss the rim semua. Above the rim semua. Dan bener-bener apa ya? Electrifying. Gue nggak masukin Dominic Wilkins di situ karena Vince Carter tuh 3-4 levels up lah. Dominic Wilkins buat gue mungkin di peringkat kelima. Cuman kan kita cuma batasin 3. Iya. Itu aja gue seriin banyak. Nggak mau kalah. Lu adil ya? Adil. Sejahtera. Jangan lupa 2024. Kok politik lagi? Kan enggak, 2024. Nggak boleh politik. Iya. Ini olahraga, Pak. Siap. Harus dipisahkan olahraga dengan politik. Siap. Nanti kayak cabang. Kan gak enak kalau gitu kan. Jangan. Kita harus clean. Maaf. Kebanyakan bercandaan dapur gini. Tapi kalau lo taruh dia di top of the list, sebenarnya your most memorable dunks-nya Vince itu apa? I mean, we've seen so many dunks from him. Yeah. Memang yang paling nempel nggak di NBA, pas lagi nggak di NBA. Gue tahu tuh, lagi ada event apa tuh? Di Olimpiade dia ngelompatin 7-footer. Ya kan? Tapi di NBA lo mesti ingat ketika dari sebelah kiri dia lompat, ini pala sama papan. Wah. Ya kayak itu nggak kosong loh, itu ada orang loh di bawahnya loh. Iya. Ini udah gitu nggak cuma bener-bener diperkosa, maaf diperkosa. Yang kayak ada di gambar ini kan nih, Ebi, yang tampil deh sekarang kan, ya kan? Itu yang pas Olimpiade sampai di kasih EK itu dunk of death ya, atau dunk of the dead. Lupa gua. Jadi karena dia benar-benar ngelompatin dia 7-foot itu kan. Gua nggak tahu tuh orang mimpi apa sih semalam ya. Itu orang gua kasihan ya. Wah, lebih heboh KG lagi ya. Iya, sampai lompatnya nggak jelas gitu kan. Asli. Oke, kalau Zach LaVine mungkin ya
Oh ya oke lah, gue juga agree sih dia bang, dangnya juga. Ya orang makanya gue bilang dia masih agak underrated untuk itu karena dia kan still aktif. Ya. Yang tadi gue sebutkan semua legend semua. Yes. Udah selesai semua, tapi ini orang masih main. Lo nggak anget, lo klik aja di YouTube, search best dunks atau highlights-nya dia, itu sadis-sadis, asli sadis-sadis dunknya. Makanya lo pakar-pakar basket, boleh lah lo browsing gitu. Tapi ingat kata kunci depannya Zach, jangan Adam Levine. Nanti salah lagi kan? Yang keluar bukan dunks. Marun. Starting five. Tadi nomor 3 lu siapa? Oh lu rata ya? Ngantri tuh. MJ, Kobe, T-Mac, Dr. J. Iya masing-masing punya ini sih memang dunk apanya ya? Most memorable dunknya ya. Kalau pas Kobe, di prime-nya gila. Gitu. Kalau MJ ya udahlah, emang nggak in your face yang gue suka. Justru yang pas dia fast break cradle-nya dia. Kalau in your face pas ketika lawan New York, dia fake masuk dia belakang keluar lagi, swipe, dia spin, masuk, over Ewing. Ewing, yes. Itu. Kalau Kobe yang alley-oop, dia nangkepnya di sebelah kiri, dangnya sebelah kanan. Gitu sama depannya Dwight Howard juga tuh. Itu kalau Dr. J ya udah yang depan dia cradle depan dua orang. Dia kan menciptakan cradle itu tuh. Dan itu yang mungkin jadi basicnya MJ juga melakukan hal yang sama kan? Betul, termasuk free throw dunk. Dr. J dulu. Walaupun kalau kita lihat di videonya pada zamannya itu ya, dengan segala minimal teknologi, itu kayak dunknya cepat banget tuh. Wut! Asli. Nggak ada terbang-terbangnya gitu. Dengan sepatu Converse. Sepatu Converse, iya benar. Benar. Itu Converse sekarang udah nggak keluar lagi. Keluar lagi? Masih ada Warrior. Banyak yang nggak tahu nih pasti nih. Abeg sarang nggak banyak yang nggak tahu sepatu Warrior. Lo search tuh sepatu Warrior kayak apaan tuh. Oke, tapi anyway buat pakar-pakar di sana ya, kalau top 3 gue mungkin ada yang sama dengan Lisa Bayu, tapi ada juga yang sedikit berbeda sih. Tapi in overall sih, kalau gue bisa simpulkan mungkin nanti akan ada beda di tengah-tengah lebih. Gue di nomor 3 tuh gue taruh, gue juga punya 2 orang sih. Ada Human Highlights Films, Dominic, sama MJ. Emang 2 orang ini pada eranya, itu selain juga dunknya, gini, kalau eranya dulu tuh ngedangnya kayak, lu ngeliat ring tuh kayak lu ngeliat musuh aja. Jadi lo benar-benar lo sikat. Betul. Kenceng banget, power lah ya. Nah 2 orang itu ada duduk di peringkat 3 gua. Dan memang kedua orang itu selalu kalau di Slam Dunk Contest kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun mereka ketemu terus kan. Di final Dunk Contest. Betul. Kan. Jadi ya itu menurut gue cukup menarik. Selain mereka juga kontestan Dunk Contest, mereka juga juara Dunk Contest. Tapi in game-nya dunknya juga banyak dan beraneka ragam segala macam gerakannya gitu. Dominic yang 3 orang yang dia begini. Yang kiri kanan itu kalau nggak salah layap aja susah kita begitu. Iya. Kalau nggak salah tuh lagi lawan Bucks tuh, gue inget banget tuh. Ngaco. Nah, nomor 2 mungkin gue kasih ke pemain, kalau lu juga notice, ini pemain yang sebenarnya kalau lu buka jarinya itu tangannya cuma 9. Karena dia ada operasi di tangannya sehingga dia harus di amputasi kecil. Jadi tangan sini nih, tangan sininya itu dia cuma seperempat nih. Tapi hebatnya jari apa nih? Ini bilangnya jari apa sih? Jari apa? Jari manis. Jari mana? Oh iya, jari cincin ya. Jadi kita tahunya cincin. Dasar cowok. Nah, itu si pemain ini, ya gue sebut aja Gerald Green. Itu kan dia tangannya emang udah satu nggak ada gitu. Tapi dia, menurut gue, dia termasuk salah satu high flyer dunkers. Yang kalau lompat emang, kalau menurut gue, even ring setinggi NBA aja tuh standar NBA nggak adil buat dia. Karena masih terasa pendek. Dan most memorable dunks dia tuh ketika dia di alley-oop dan dia melakukan windmill. Ringnya segini. Dan itu kelihatan banget kayak itu
orang bilangnya udah head above the rim. Itu benar-benar kalau dulu ada sepatu Reebok namanya Above the Rim. Iya kan? Terus film Above the Rim. Nah, Ya itu. Ya, itu orangnya kalau lo tahu tuh. Gerald Green itu pernah main di Nets, pernah main di Celtics, pernah main di Pacers. Dia juga juara dunk contest, tapi in game-nya selain juga dia ngedang juga tripoinnya juga bagus sih. Tapi dangnya itu memang benar-benar kalau ngelihat alley-oop-nya, aduh lompat itu kayak nggak ada remnya. Ke atasnya sesuka-suka dia aja gitu. Mau balik ke kapan gitu. Terbang dulu. Sekarang deh. Gitu. Itu gokil, itu gokil. Nah, nomor 1, gue sama sama lu. Kalau lo kenapa? Air Canada tuh si Vince Carter tuh menurut gue gila. Half man, half amazing. Half man, half amazing. Dia tuh in terms of creativity bagus. Terus in game-nya tuh kalau dia ngedang, kalau lo buka lagi di YouTube, lo lihat lagi Vince Carter zaman-zamannya dia masih banyak melakukan dunks itu. Prime Carter ya. Prime Carter itu kayak lu ngedang semua tuh it happens by reflect. Jadi kayak lu lompat tiba-tiba lu cuma ngeliat tangan sedikit ya lu entah reflect tangan lu kemana, tapi habis itu finishnya lu dang. Ada yang dia juga ketika gue lupa lawan mana, lawan Pacers apa. Dia lompat terus dia mau kayak dia mau diblok tapi dia akhirnya di windmill samping. Iya, agak belakang. Itu gila. Dan tahu inspired Jordan aja waktu itu lawan Lakers dia begini. Yang ini, you know that move? Yeah. Nah, ini dilakukan sama Vince Carter tapi ngedang. Versi gedangnya. Dan memang menurut gue ya, berkembangnya salah satu dunk yang sekarang masih dipakai di era sekarang, itu elbow dunk-nya dia tuh. Iya kan sih? Elbow dunk dia itu di dunk contest All Star tahun 2000. Yang dimana pada saat itu ketika dia ngedang, terus orang pada, ini Vince Carter ngapain? Tapi ketika dia replay di big screen, yang benar-benar elbow-nya nyampe segini. Nah itu, sekarang perkembangannya even pemain streetball, kayak si, siapa kan yang istrinya ikut, ada kontes-kontes dang juga tuh? Jordan Kilganon, bersama teman-temannya itulah. Jadi sekarang dia udah ada either windmill, abis itu di elbow lah. Nah, menurut gue tuh itu di mana NBA create satu inovasi yang akhirnya diikutin oleh basket-basket yang non profesional. Karena kalau kita lihat sekarang udah kebalikan kan, banyak juga gerakan-gerakan yang non pro akhirnya mulai diterapin di NBA gitu. Nah ini kebalikannya. Bahkan yang nggak bisa diikuti sama NBA terlalu 2K. Terlalu NBA 2K banget. Terlalu 2K itu udah ngaco-ngaco kan. Nah tapi salah satunya itu sih. Jadi menurut gue walaupun dunk itu simple, tapi gue lebih ngelihat dari sisi creativity-nya dan inovasi, bukan inovasi lah, satu dunk yang bisa dijadikan orang untuk di-develop lagi sehingga menjadi dunk yang lebih mengerikan kalau menurut gue. Tapi gue ini dikit. First time I saw that dunk bukan Vince Carter, tapi pemain NBA. Siapa? Dan gue ngelihat depan mata kepala gue sendiri. This dude. 1997. Masih di Itali. No, udah masuk. Gue sama dia barengan. Bedanya gue draft, dia enggak. Gue draft Kobatama, dia enggak. Lu SMA 3 Setiabudi, dia SMA 3 Itali ya? Iya, lupa. Gue draft Kobatama Dash IBL, dia draft NBA. Nah, itu first time gue ngelihat elbow dunk. That was him. Oh, itu banyak orang nggak tahu tuh. Pakar-pakar basket tuh pasti nggak bakal tahu tuh bahwa ternyata Kobe melakukan duluan dibandingkan dengan Vince Carter kan. Tapi entah kenapa orang lebih mengenal itu adalah dangnya Carter dibandingkan Kobe. Karena kan di competition dipakai. Tapi kalau 97 dia di Italia udah melakukan itu, kenapa dia nggak lakukan itu pas dia ikut dunk contest? That's my big question waktu itu. Iya kan? Nah, my big question waktu itu. Cuman waktu itu kan emang between the legs yang lagi hits. Dan dikembangin total sama Vince Carter yang, waduh. Yang boleh di bounce sama tim ngaco itu. Soalnya dulu tuh setelah eranya Asia Rider ya, East Bay Funk ya. Iya. Baru abis itu
siapa lagi ya? Desmond Mason. Iya. Desmond Mason tuh peringkat 9 lah di gua. Masuk deh. Jauh ya. Tapi udah begitu jauh. Tapi sadis. Itu jauh. Tapi ya? sadis. Dan sama Zach LaVine yang terakhir siapa yang dari Aaron Heat? Gordon. Yang dari Heat? Oh, Jones. Derrick Jones. Itu kan udah kalau selalu kolong-kolong terus tuh dia. Gue Jones so lah. Kenapa ya? Honestly, yeah, he can jump, but for me, so lah. Ya, menurut gua karena dia creativity-nya kurang. Dia kalau ibaratnya gini, kalau ibarat dia tuh kayak Dominic Wilkins-nya sih. Kekuatan dia tuh ada di windmill-nya. Jadi kalau dia mau windmill sebenarnya bangun tidur aja nguap, gua windmill bisa dia. Jadi udah hatam. Jadi nggak creativity-nya nggak setinggi itu. Makanya kemarin gua agak menyesal juga sih. Harusnya gua lebih suka Aaron Gordon sebenarnya juga. Karena lebih banyak. Karena Dwayne Wade jadi juri. Jadi itu sangat sayangin tuh. Katanya. Harusnya jangan di Wade lah ya. Yang lain lah gitu. Jadi apa namanya? Jadi samar gitu. Oh, ada satu lagi yang sadis waktu itu. Cuman pas he was a sensation. Tapi pas di Slam Dunk Contest dia nggak keluar. James White. Jadi dia di era new school, old school streetball pas high school dia dari free throw tuh udah 2 tangan, windmill. Itu dia pernah ikut dunk contest, tapi apa namanya pakai pramugari gitu kan? Pokoknya nggak kenangan lah jadinya pas nggak jadi terlalu kenangan. Padahal dia beast tuh untuk jumpnya tuh from the free throw line, 2 tangan, free throw line, windmill kan Zach juga melakukan itu akhirnya kan, but jauh sebelumnya ada dia. But anyway, ya itu top 3 dari gua sama Bayu. Kalau dari lo pakar-pakar basket punya apa namanya top 3 list diri, ya gua rasa salah satu atau salah 2 pemain dari yang kita sebutin pasti ada di list kalian gitu. Tapi gak apa-apa, lu boleh put segala macam komen lo, kira-kira oh kalau gue listnya ini silakan lu put aja nih. Lu mau taruh siapa? Ya pasti lu jangan taruh Steph Curry ya. Beda. Itu keselak gua bukan dunkers. Ya. Awas jangan salah topik. Dia shooter ya. Dia shooter. Steve Kerr lagi maksudnya. Well anyway, see you on next episode. Mungkin so far ini adalah episode dari kita. Gue M to the B to the O T. Bayu Radityo. See you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right,